memiliki Tuhan Yesus yang hidup, Tuhan Yesus yang ajaib di dalam kehidupan kita. Kita boleh menikmati nafas kehidupan, kita boleh menikmati setiap janji-janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini Tuhan ingatkan satu firman Tuhan yang saya mau bagikan, dan firman Tuhan ini menguatkan dalam kehidupan saya, dan saya merenungkan firman Tuhan ini terus menerus, dan saya merindukan setiap hidup saya dan hidup Bapak Ibu Saudara semuanya mengalami apa yang Tuhan sampaikan melalui firman Tuhan ini. Dunia ini hari-hari ini rasanya banyak kegoncangan. Ada banyak hal yang terjadi. Emas naik, tiba-tiba dalam sehari turun. Saudara, saya dengar teman saya itu marahan sama anaknya, karena anaknya itu pas turun masih murah mau beli. Mamahnya bilang gini, jangan, tunggu aja nanti bisa turun lagi. Ternyata naik. Terus anaknya ngamuk-ngamuk sama mamanya, mama tuh gimana sih? Ini coba kalau sebelumnya kemarin aku belikan udah untung. Mama nih, ya mana mama tahu, ya memang semua kita nggak ngerti kondisi hari-hari ini. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mesti percaya, kita mesti memiliki sebuah kehidupan di mana kita bergantung, percaya, dan memiliki dasar kehidupannya itu Yesus sendiri. Amin. Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Mari kita baca. Nah, Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Ini judulnya dua macam dasar. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Ayat 47. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Amin. Judul khotbah saya hari ini dasar yang kokoh, ya saudara. Ayat 49. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu Saudara, pengen punya rumah yang seperti yang pertama atau yang kedua? Pasti yang pertama, betul kan? Nah, saya hanya punya satu PPT ya. Itu tentang dari ayat ini juga, tetapi dari terjemahan sehari-hari atau terjemahan sederhana. Nah, ayat ini katakan gini, buat apa kalian memanggil aku Tuhan, Tuhan, padahal apa yang aku perintahkan tidak kalian lakukan. Seringkali kita ngomong sama Tuhan, Tuhan, gimana sih Tuhan, gimana sih gitu ya. Seringkali hidup kita kan ngomong kayak gitu. Kejadian apa kita ngomong, kita lihat apa kita ngomong, Tuhan kok kayak gini ya, Tuhan kok kayak gini ya, kenapa aku ngalami kayak gini, kenapa aku harus sakit, kenapa aku harus gak punya duit, kenapa aku harus mengalami anakku seperti ini. Tuhan, kita sering teriak-teriak. Tetapi ayat selanjutnya katakan, biarlah aku memberi contoh. Ini yang ngomong Tuhan Yesus ya, menggambarkan, biarlah aku memberi contoh untuk ini, menggambarkan semua orang yang datang kepadaku, mendengarkan ajaranku dan melakukannya. Ayat yang 47, mereka sama seperti seseorang yang membangun rumah. Pertama dia menggali lubang di tanah yang dalam sampai menemukan sebuah batu keras dan sangat besar. Ya, saudara, batu itu digunakan sebagai fondasi untuk batu-batu lain ketika banjir dan air
air sungai meluap lalu menghantam rumah itu, maka rumah itu tidak akan goyang karena dibangun di atas fondasi batu yang utuh. Dikatakan di ayat ini saudara, pertama orang itu menggali lubang di tanah yang dalam sampai menemukan sebuah batu keras dan sangat besar. Seringkali kita itu membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, itu cepet-cepetan. Pokoknya kejar tayang atau ya wis pokoknya memenuhi apa itu namanya? Memenuhi kuota ya, kuota. Aku harus 10 pasal, harus 40 pasal, harus 30 pasal, harus 20 pasal. Tapi cepet-cepetan. Enggak sampai ya menggali lubang di tanah yang dalam. Kita tuh hanya permukaan. Katakan orang itu seperti orang yang menggali tanah di lubang yang dalam. Sampai ketemu apa? Sampai ketemu sebuah batu yang keras dan sangat besar. Kalau kita membangun rumah, kita mesti memiliki fondasi batu yang besar, batu yang kuat. Tidak mungkin kita fondasi kerikil. Kita sering lihat peletakan batu pertama, yang diletakkan itu enggak yang kecil, pasti yang gede gitu. Saya ingat sekali di gereja pas peletakan batu pertama itu ya bukan batu kecil, tapi batu yang gede. Kenapa? Itu menggambarkan bahwa supaya apa? Supaya kalau kita punya fondasi yang besar, itu bangunan itu kokoh. Nah, fondasi yang besar, batu yang keras dan sangat besar itu Yesus sendiri. Dikatakan gini, firman Tuhan katakan, Kisah Rasul 4 ayat 11 katakan gini, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Yesus dibuang oleh bangsa Yahudi, tetapi dialah batu penjuru. Dialah sesungguhnya batu penjuru. Jadi batu yang keras dan besar itu adalah Yesus sendiri. Ketika kita menggali firman Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan, ayo sampai ketemu dengan Yesus. Kalau kita nggak ketemu dengan Yesus, itu ketemu dengan batu-batu yang kecil. Ditayangkan yang tadi ayat 47. Ya. Batu itu digunakan sebagai fondasi untuk batu-batu yang lain. Saudara, saya sendiri menyadari, seringkali saya itu kalau baca firman Tuhan ketemu dengan batu yang kecil gitu ya. Ayat apa coba? Ayat misalnya tentang kelimpahan, ayat tentang penyertaan Tuhan, ayat tentang penyediaan Tuhan. Itu sudah seneng, betul? Amin. Seneng kan kita? Allahku akan mencukupi segala keperluanku di dalam kehidupanku. Itu kita ucapin gitu. Itu seneng banget. Saya juga sering gitu ya. Begitu ketemu, puji Tuhan. Amin Tuhan, amin. Aku percaya ini pada saya ini. Saudara, dikatakan batu yang kecil itu dibangun di atas batu yang besar. Kita harus ketemu dulu dengan Yesus. Baru semuanya batu-batu yang kecil itu. Segala janji firman itu dibangun di atas batu yang besar dan keras itu, kita akan berdiri kokoh. Sehingga ketika badai datang, ketika banjir datang, ketika permasalahan datang dalam hidup kita, kita tahu Tuhan yang menyertai dan memimpin kehidupan kita. Kita tidak goyah gitu. Tapi ketika Tuhan, aku tuh sudah ngomong, ketika kita ngomong ketemu batu yang kecil terus sudah gitu ya, seneng kan. Ketika ketemu batu yang kecil sudah seneng gitu, kita sudah ngomong, Tuhan kenapa toh Tuhan, aku kan sudah terima janjimu Tuhan, aku sudah memperkatakan Tuhan, aku sudah beriman Tuhan tentang janjimu, tapi kenapa Tuhan, aku hari ini tidak cukup hidupnya, karena tadi kata Allahku mencukupkan segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Seringkali kita ngomong, Tuhan piye toh ini kok enggak sampai, kok enggak aku alami gitu. Tapi firman Tuhan katakan sampai
menemukan sebuah batu yang keras dan besar, yaitu Yesus sendiri. Ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, ayo mari sama-sama kita belajar untuk sampai ketemu Yesus. Jangan kejar tayang, jangan cepet-cepet, gali yang dalam. Hari-hari ini saya belajar banyak tentang kembali menjadi kembali ke dasar kekristenan. Kadang-kadang saya juga tahun ini memang saya canangkan ya dalam kehidupan saya mau belajar banyak dari banyak hamba-hamba Tuhan. Saya mau belajar banyak dari banyak hal. Mungkin itu sesuatu yang pernah saya pelajari dan saya pernah hidupi, saya pernah ngajar juga, tapi saya mau belajar, saudara. Saya belajar, saya ikut beberapa kursus singkat, kelas-kelas singkat dari yang diadakan. Dan yang terakhir saya itu belajar menjadi itu ada kelas untuk istri-istri hamba Tuhan di situ. Saya tuh belajar sekali ketika diajar tentang merenungkan firman Tuhan. Saudara, sebetulnya ketika kita belajar merenungkan firman Tuhan dalam keheningan sendirian dengan Tuhan, mulai mungkin ketika kita merenung, kita diam, pegang satu ayat, ambil sebuah ayat yang menjadi rema dalam kehidupanmu. Misalnya Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan. Kita renungkan firman itu, diam dengan Tuhan, minta Roh Kudus yang berbicara. Saudara, firman itu Tuhan itu akan ngomong banyak gitu. Dan saya belajar, saudara. Mungkin ketika saya belajar merenungkan itu ya pikiran, aduh ini belum, ini besok harus gini. Ini pagi-pagi biasanya kan tengah malam saya tuh bangun gitu, saya coba renungkan gitu. Satu firman Tuhan gitu. Ya godaan banyak gitu, splatterannya itu banyak ya toh. Ada yang ini, nanti harus ini. Tapi coba kembali fokus, coba kembali ke firman Tuhan. Tuhan akan ngomong. Dan ketika kita mulai membiasakan itu bisa enak, saudara. Bisa tiba-tiba Tuhan ngomong, kita bisa nangis, kita bisa, iya ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kita bisa mengalami Yesus, kita bisa ketemu dengan Yesus, kita bisa menemu jaminan yang besar dan keras, yaitu Yesus sendiri. Sehingga ketika kita terima akan firman, kita tahu ada dasarnya. Itu kita letakkan, batu-batu kecil itu kita letakkan pada Yesus. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman ini Tuhan. Terima kasih untuk firman ini. Aku percaya Engkau yang berjanji. Engkau Tuhan yang menyertai aku. Ayat Roma 8 ayat 32 itu menjadi ayat di mana saya suka juga ya. Ayat itu yang kemarin sudah disampaikan Pak Yus ya. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Ketika kita memiliki batu yang kuat, yaitu Yesus sendiri, Dia ada di dalam hidup kita. Apa sih yang kita takutkan? Apa sih yang kita khawatirkan? Karena ada janji, Dia yang sudah Bapa berikan kepada kita, mengaruniakan kepada Dia yang ada di dalam kita. Masakan Dia tidak akan memberikan yang lain kepada kita? Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Bagaimana mungkin? Pasti segala sesuatu Tuhan karuniakan di dalam kehidupan kita dan buat kita. Oke, amin. Nah, dasar yang rumah yang dua tadi, yang satunya berdiri kokoh ketika ada badai, banjir, ya, tapi yang satu rubuh. Kenapa? Perbedaannya, saudara, hanya ada di satu kata, saudara. Sebetulnya perbedaannya hanya satu kata. Ayat yang selanjutnya, mereka sama seperti ya orang yang membangun rumah, yaitu lanjutnya ayat 49. Tadi ini sudah. Sedangkan orang yang mendengarkan ajaranku, sama-sama mendengarkan ajaran Tuhan, saudara.
tetapi tidak melakukannya, ia sama seperti orang yang membangun rumah tanpa fondasi dan di atas tanah saja. Ketika banjir dan air sungai meluap lalu menghantam rumah itu pun rubuh dan rusak berat. Saudara, kami di Jogja pernah mengalami yang namanya gempa bumi yang hebat. Kami datang di satu tempat di mana itu banyak tempat yang roboh, banyak sekali. Hampir semua tempat rumah itu roboh. Kenapa? Hanya nggak ada fondasinya, saudara. Nggak ada fondasinya. Rumah itu nggak ada fondasinya. Dibangun gitu aja. Temboknya itu juga nggak pakai semen, tapi pakai lempung. Lempung itu tanah liat. Jadi dikasih tanah liat, saudara. Ketika gempa gitu ya langsung roboh, saudara. Langsung roboh. Tetapi rumah-rumah di kota, puji Tuhan, rumah kami tidak ada satupun ketika setelah gempa gitu, kita lihat rumah kita, puji Tuhan. Kenapa? Fondasinya gede, dibangun sendiri sama Pak Yus. Jadi dia pasti kasih fondasi yang gede, saudara. Gak roboh. Tetapi rumah-rumah yang tanpa fondasi itu roboh. Kenapa? Hanya dikata-kata tidak melakukannya. Sama-sama mendengar firman. Kita orang-orang anak-anak Tuhan, orang Kristen sama-sama mendengar firman Tuhan, tapi tidak melakukannya. Saudara, hal yang mendengar itu ada banyak hal. Saya mau sampaikan tentang kata mendengar. Kata mendengar dan mendengarkan itu beda. Mendengar itu kalau kita di jalan banyak suara kan, deng, kita dengar. Tapi apakah kita mendengarkan? Enggak. Mendengarkan itu dengan konsentrasi, dengan pikiran kita, dengan jiwa kita, dengan hati kita. Seringkali saya itu ngobrol di mobil kan dengan Pak Yus. Misalnya dia ngomong gitu. Kadang-kadang saya lagi pikirannya di mana-mana gitu. Dia ngomong, saya dengar dia ngomong, tapi saya tidak mendengarkan. Sampai saya tanya, kamu tadi ngomong apa sih? Kamu tuh diajak ngomong nggak dengerin gitu ya. Itu sama sebetulnya. Kita tuh sering kali sama firman Tuhan kayak gitu. Baca nggak dong? Dengar khotbah? Oh ya dengar, bagus. Apa tadi khotbahnya? Yesus baik. Nggak tahu, nggak dong gitu. Yesus baik, saudara. Ya memang Tuhan Yesus baik gitu. Saya punya seseorang kalau habis khotbah gitu ya, saya tanya gitu. Tadi khotbahnya apa? Tuhan Yesus baik. Ya memang Tuhan Yesus baik. Saya sampai ketawa sendiri. Ini orang kalau tanyain selalu ngomongnya Tuhan Yesus baik. Mungkin mendengar, tapi tidak mendengarkan. Beda loh, saudara. Ayo sama-sama. Kita ketika firman Tuhan disampaikan di BW, di persekutuan, ayo dengerin firman Tuhan, mendengarkan dengan hati, dengan pikiran, dengan konsentrasi, dengan fokus. Ketika kita dengar sambil lalu aja, ya itu nggak bisa. Kita nggak ketemu sama batu yang besar dan keras itu. Kita nggak ketemu dengan intinya, saudara. Kita nggak ketemu dengan apa yang Tuhan mau sampaikan dalam kehidupan kita. Hal mendengar. Hal yang kedua, melakukannya. Seringkali kita mendengar tapi nggak melakukan. Karena yang pertama ya karena kita hanya mendengar, nggak dong mau melakukan apa gitu ya, nggak dong mau ngelakuin apa nih, apa yang mau dikerjakan kita nggak tahu. Tapi kadang-kadang kita sudah mendengarkan nih, tapi kita nggak mau melakukannya, Saya punya perumpamaan tuh, saya ketika SMA sampai sekarang saya nggak bisa bahasa Inggris. Jadi saya pengakuan di tempat ini, saya nggak bisa bahasa Inggris, saudara. Kenapa? Ketika SMA saya sekolah, saya mendengar gitu ya. Saya mendengar dia ngomong, sampai saya tuh bingung loh, past, present, future. Itu saya kadang dulu bingung banget. Sekarang saya lumayan, saya belajar sedikit lah sama anak saya.
Jadi ya dong gitu ya. Jadi ya jeblok, nilainya tuh pas-pasan. Kalau enggak 5 ya 6 gitu. Pokoknya di ambang batas gitu ya. Dan saya diajak ngomong ya nggak bisa gitu. Nggak bisa. Kenapa? Saya nggak pernah mempraktekkan. Tapi beda dengan teman-teman saya yang saya punya teman SMA itu yang ketika dia dengar, dia baca, dia sekolah, terus dia praktekkan. Dia belajar praktekkan. Dia bisa bahasa Inggris. Sampai sekarang ya dong gitu. Sampai sekolah juga di luar negeri. Saya nggak bisa. Kenapa? Nggak pernah mempraktekkan, nggak pernah melakukan. Kalau kita nggak pernah melakukan, saya nggak pernah melakukan, belajar dan coba ngomong, ketemu orang bule atau ketemu orang, saya bisa syok, saya bisa tolong sama anak saya. Kalau anak saya ada di sebelah saya, kamu di sebelah mama, nggak usah jauh-jauh, kamu deket mama, terjemahin. Kenapa? Kayak itu kayak syok gitu ya, kayak ada sesuatu yang mengguncangkan saya sampai takut, saudara. Demikian juga kehidupan kita, kalau kita nggak pernah belajar dan melakukan, firman Tuhan katakan kita seperti bangunan yang ketika tanpa fondasi, tidak meletakkan fondasi. Jadi ketika kita ada badai, ketika ada banjir, itu akan roboh. Tapi beda dengan orang yang melakukan. Dengar firman Tuhan. Firman Tuhan ngomong, kasihi, mengasihi, kasihi, ampuni, lakukan, belajar melakukan. Mengampuni itu paling sulit, saudara. Mengampuni orang yang dekat dengan kita, keluarga kita, suami, istri kita yang melakukan kesalahan, suruh ngampuni angel, saudara. Suruh ngampuni angel. Paling angel kan mengampuni itu orang di sekitar kita, orang yang kita kasihi sebetulnya. Lah wong aku sudah memberikan semua hidupku kepada dia, kenapa dia melukai hatiku? Ampuni. Tidak bisa. Enggak, aku tidak mau mengampuni. Aku tidak mau mengasihi dia lagi. Sehingga apa? Hidupnya dari hari ke hari bukan menjadi bangunan yang kokoh, tetapi semakin hari semakin goncang, semakin jauh dari Tuhan. Di persekutuan kita mungkin mengasihi seseorang, baik dengan seseorang, tapi tiba-tiba orang itu mengecewakan hidup kita. Terus apa yang kita lakukan? Praktek, harusnya kita praktek melakukan firman Tuhan, tetap mengasihi, tetap mengandalkan Tuhan, tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, tetap mengasihi Tuhan. Saya ketemu di Jogja, bukan di sini, saudara. Orang-orang yang kamu kenapa toh nggak datang ke gereja lagi? Aku males ketemu dia. Loh, kenapa kok malas? Lah ya, wong dia sudah tak kasih, dia sudah baiki, tapi ternyata dia berbuat tidak baik pada saya, mengecewakan saya. Saudara, kenapa? Lah, kan firman Tuhan kan ngomong tetap ngasih, dan kamu ke gereja bukan karena orang, tapi karena Tuhan. Kita datang persekutuan bukan karena orang, tapi karena kita mengasihi Tuhan dan kita mau hidup dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Saudara, praktekkan setiap firman Tuhan yang kita dengar, praktekkan, dan itu kita akan menjadi bangunan yang kokoh. Semakin hari, kalau saya melihat gitu ya, orang yang tidak mau mempraktekkan, kadang-kadang sebetulnya pengampunan itu bukan hal yang sulit menurut saya, karena saya sudah belajar bertahun-tahun. Nggak tahu kalau tiba-tiba ada sesuatu yang lebih besar lagi yang saya membutuhkan untuk mengampuni, tapi saya belajar, saya dikhianati, saya diomongin dari belakang, semuanya sudah pernah saya alami. Saya dikatakan harus mengampuni. Kalau diingat kesalahannya, ya nggak bisa. Tetapi kalau kita ingat, Yesus sudah mengampuni aku. Kenapa sih aku nggak ngampuni dia?
dan keputusan kita. Soalnya kenapa saya bilang gampang? Karena itu hanya sebuah keputusan kok. Kalau kita mengambil keputusan, ya Tuhan, aku mau mengampuni dia. Itu gampang. Minta kasih karunia, minta kasih karunia. Saudara, saya pernah ini ketemu orang yang membicarakan saya di belakang, sampai salah seseorang teman saya tuh ngomong gini, seorang ya, pemimpin di Sinodo kami ngomong gini, Indah, kenapa kamu diam aja? Kenapa kamu tidak membela diri? Saya katakan, gak perlu kelihatannya ya Bu ya. Saya tahu Yesus sudah mengampuni saya. Anak saya sampai ngomong gini, Mama, kenapa Mama sama Papa gak membela diri? Semua bukti ada. Kenapa Mama Papa diomongin kayak gitu gak membela diri? Nggak Nak, kebenaran itu akan membuktikan dirinya sendiri. Saudara, kami ketemu, saya tetap biasa. Sampai teman-teman yang tahu kalau saya sering diomongin gitu. Aduh Bu Indah ini, Mbak udah orang kayak gitu didiemin aja gitu. Sampai saya dikatain, aduh Indah, sampai dia tuh pagi-pagi nelpon saya nangis gitu saudara. Saya ngomong, Bu, kalau saya dengan kekuatanku sendiri, saya ya pengennya tak kecek-kecek gitu ya. Aduh, karena saya itu bukan orang yang sabaran. Dulu waktu SMA ada orang ngomongin saya saudara, kerah bajunya tak pegang, tak giniin saudara. Itu saya gitu. Bu Lili itu teman SMA saya, dia tahu sebrutal apa saya gitu ya. Tapi ketika itu saya bisa katakan, Tuhan terima kasih. Saya belajar, saya mau belajar karena aku ngerti dosaku tuh lebih banyak. Tuhan kau sudah ngampuni. Allah diomongin ya wis lah. Hanya dengar aja, saya tidak mau dengarkan. Hanya dengar sambil lalu, tidak mau saya dengarkan. Saudara, itulah saya belajar. Sampai hari ini saya belajar. Kalau saya nggak belajar, kalau kita tidak belajar melakukan firman Tuhan, hidup saya diomongin orang, saya bisa, saya nggak fokus kepada Tuhan, saya nggak fokus pada pelayanan, kayak saya nggak fokus pada keluarga saya, kayak saya nggak fokus kepada hal-hal yang Tuhan berikan, saya fokusnya pada balas dendam saudara. Dan ketika itu hati itu nggak akan semakin baik. Jadi kalau orang yang tidak melakukan seperti bangunan yang roboh ketika badai. Itu saya menyadari iya ya. Kalau aku fokusku nggak melakukan firman Tuhan sudah ngajar ngampuni, belajar mengasihi, tapi itu nggak kita lakukan, kita seperti bangunan yang roboh. Oleh sebab itu pagi hari ini, mari kita sama-sama belajar. Kita introspeksi diri kita. Bagaimanakah kehidupan kita? Apakah kehidupan kita memiliki dasar yang kokoh di dalam kehidupan kita? Saya mau ajak membaca satu firman firman Tuhan di Mazmur 62 ayat 2. Mazmur 62 ayat 2. Yang berbicara, biarlah kehidupan kita didasarkan kepada Kristus saja. Amin. Didasarkan kepada Yesus saja. Ayat 3, Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Amin. Ketika dasar kehidupan kita Yesus, batu yang besar, batu yang keras, yaitu Yesus, kita tidak akan goyah. Mazmur 18 ayat yang kedua, ayat yang ketiga katakan. Mari kita baca sama-sama ayat ini dan ayat yang terakhir Mazmur 18 ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Amin. Amin. Biarlah Yesus menjadi bukit batu kita, kubu pertahanan kita,
penyelamat kita, gunung batu kita, tempat kita berlindung, dan perisai kita, tanduk keselamatan kita, dan kota benteng kita. Kita tidak akan goyah karena kita bertemu dengan Yesus dan kita melakukan setiap apa yang Tuhan Yesus ajarkan dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, pagi ini kita mendengar sesuatu hal yang memberi kekuatan. Itu fondasi, saudara. Itu fondasi. Saudara, kalau lihat tiang-tiang di tempat ini ya, itu pada saat pembangunan, ini tiang tidak berdiri di atas lantai ini loh. Ya. Melainkan tiang ini, kalau saudara ke bawah, itu tiang ini itu berhubungan dengan tiang yang ada di bawah. Tiang yang di atas itu berhubungan dengan tiang ini berhubungan dengan tiang yang di bawah lagi. Dan tiang yang di bawah itu tidak didirikan di atas lantai yang di lantai 2, yang di lantai 1. Tapi benar-benar ada sesuatu fondasi yang kuat. Saat itu ada fondasi-fondasi yang ditanamkan, itu tuh nggak tahu panjangnya, panjang banget, kurang lebih hampir dari sana sampai ke sana itu. Dimasukkan terus ke dalam, dipukul-pukul pakai alat ya, sampai nggak kelihatan. Ya nggak tahu caranya bagaimana, saya juga nggak tahu karena saya bukan insinyur. Dan sesudah itu dibuat sedemikian rupa sampai didirikan tiang-tiang itu. Jadi saya percaya setiap orang nih yang datang ke tempat ini selalu ngomong, orang tiangnya kok sampai kayak gini gitu. Apa takut kejadian nanti ada gempa bumi dan roboh? Saya juga nggak tahu. Pokoknya setiap orang yang melihat bangunan ini selalu ngomong kokoh banget ya. Karena apa? Ada fondasi yang sangat kuat. Saat itu zaman tahun 1990 itu 90 ya. Fondasi itu di dalam nggak kelihatan, yang kita lihat tanah rata. Dan pada saat itu biayanya kalau nggak salah hampir 100 juta zaman itu ya. Saya bilang, uang 100 juta nggak kelihatan ya, nggak kelihatan sama sekali. Yang kita lihat adalah tanah yang rata. Tapi di atas fondasi itu didirikan bangunan ini, saudara. Ya. Kita tahu, kadang-kadang orang itu tidak tahu bahwa di dalam diri saudara itu ada Yesus. Ya. Yesus itu fondasi yang amat kuat, yang tidak begitu kelihatan. Setiap orang akan mengatakan, ya manusia ya begini ini, orang Kristen ya begini ini. Tapi bagaimana biasa tahu bahwa dia Kristen yang sungguh atau tidak saat menghadapi badai. Ya, saya berdoa pegang Yesus, fondasi yang amat kuat. Maka dalam menghadapi apapun kita tidak akan goyah. Amin. Yuk kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini melalui Ibu Indah. Terima kasih ya Tuhan untuk pujian dan penyembahan. Terima kasih buat tempat ini sebagai suatu bukti Tuhan tentang fondasi yang kuat. Kami bisa melihat, kami bisa merasakan betapa sebetulnya kalau suatu bangunan yang kokoh, kami boleh berlindung di tempat ini. Kami boleh menjadikan sesuatu benteng pertahanan di tempat ini karena kami tahu fondasi amat kuat. Buat kami Tuhan,
mempunyai fondasi yang luar biasa, sehingga di dalam menghadapi apapun juga Tuhan, kami tetap percaya bahwa Engkaulah satu-satunya benteng kami, kubu pertahanan kami, perisai kami Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih setiamu Bapak. Saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Seringkali kami mendengar dengan adanya terjadi mati lampu 23 jam di negara-negara lain. Kami berdoa saat ini Tuhan, dimanapun anak-anak-Mu berada, Engkaulah kota benteng kami. Buat kami tidak takut karena kami tahu siapakah Engkau yang menjadi benteng kami, yang menjadi perisai kami. Kami tetap berdoa saat ini untuk bangsa dan negara ini ya Tuhan. Banyak hal yang kami dengar, banyak hal yang terjadi buat negara kami. Tapi hari ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri akan memberikan roh pertobatan, roh kesadaran buat oknum-oknum yang ingin menghancurkan bangsa ini, yang ingin memecah belahkan bangsa ini. Beri roh pertobatan. Kami berdoa buat koruptor Tuhan. Beri roh kesadaran untuk mengembalikan semuanya kepada negara ini. Bapak, kami hanya berdoa karena kami masih punya satu jalan, adalah mendoakan bangsa dan negara kami. Bapak yang di surga, kami tetap berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan semua stafnya, MPR, DPR Tuhan, dan seluruh kabinet, kepolisian, Angkatan Darat, Laut, dan Udara, maupun Tuhan akan semua kepala-kepala daerah di seluruh Indonesia ini buat takut akan Engkau. Kami berdoa supaya Engkau mengendalikan keadaan bangsa dan negara ini Tuhan. Biarlah proteksi yang daripada-Mu meliputi seluruh Indonesia ini. Inilah doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah ikut di dalam lawatan ke pulau-pulau, lawatan ke bangsa-bangsa. Engkau memberkati Tuhan sampai mereka dapat menuntaskan semuanya. Kami berdoa Tuhan, biarlah lawatan terjadi seperti yang Engkau rindukan, bahwa lawatan harus terjadi. Memberitahukan kepada bangsa-bangsa harus dilakukan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati mereka semuanya. Kami tetap berdoa untuk Uganda Tuhan. Engkau yang akan terus membajak akan tanah-tanah hati dari setiap orang-orang di Uganda, yang dimana mereka persiapan untuk KKR. Kami minta Engkau yang terus membajak hati-hati mereka, buat revival yang luar biasa di Uganda Tuhan. Buat pembalikan keadaan, sehingga lawatan boleh terjadi di Uganda Tuhan, sampai negara itu menjadi negara yang diberkati, bukan negara yang miskin. Engkau buat jalan sampai negara itu menjadi suatu negara yang sungguh-sungguh baik. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami percaya Kau akan mencukupkan segala kebutuhan kami, untuk kami boleh menjadi berkat di sana. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mau menyerahkan akan perjalanan Bapak Pendeta Yusianto bersama dengan istrinya sampai di Jogja dengan selamat, tidak kurang suatu pun apa. Engkau memberkati untuk pelayanannya sebentar sore. Terima kasih untuk semuanya Bapak. Kami mengucap syukur untuk apa yang sudah disampaikan menjadi berkat buat kami. Bapa yang di surga, saat ini juga tetap kami berdoa untuk bencana alam Tuhan.
Kami minta dimanapun anak-anakmu berada, luputkan kami dari bencana alam apapun yang kau izinkan terjadi di bangsa ini. Terima kasih untuk semuanya. Dan hari ini kami minta kekuatan baru. Kami minta kepadamu Tuhan, sesuatu urapan baru. Kami minta kepadamu Tuhan, kesehatan yang baru. Untuk kami dapat menyelesaikan semua kehidupan kami hari ini. Terima kasih untuk semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam urapan. Bapak, kami mengucap syukur Kau memberikan minyak pengurapan ini, minyak supranatural Tuhan, minyak yang berasal daripadamu. Saat kami masukkan di dalam hidup kami, maka akan terjadi sepanjang hari ini hidup kami dalam urapan supranatural. Kami sangat percaya Tuhan, kuasa-Mu melebihi daripada semuanya. Kau akan terus bekerja pada mata kami, telinga kami Tuhan, bibir mulut kami dan hati kami. Kau tahu seluruh kelemahan kami, Kau yang hancurkan semua kelemahan kami. Berkati pekerjaan kami hari ini dengan tangan kami Tuhan. Pimpin kaki kami Tuhan, dalam kami berjalan hari ini. Biar kami dapat menjalani hari ini bersama Engkau, dan kami tahu bersamamu ada perkara-perkara yang ajaib yang akan kami lewati. Bersamamu Tuhan, semua pekerjaan kami akan menghasilkan. Terima kasih untuk semuanya. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Hari ini berjalanlah Kau bersama kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.